2. Estimating comparative advantage and relative productivity. Ya. Bagian kedua, estimasi keunggulan komparatif dan produktivitas relatif. In this section, we describe the methodology used to estimate the relative productivity of a country industry at a point in time. Differences in productivity determine the patterns of trade and, hence, comparative advantage. Pada bagian ini, kami menjelaskan metodologi yang digunakan untuk memperkirakan produktivitas relatif suatu negara industri pada suatu titik waktu. Perbedaan produktivitas menentukan pola perdagangan dan karenanya disebut dengan keunggulan komparatif. We start by obtaining an expression for bilateral trade shares as a function of technology level, trade costs, and production costs. This expression delivers a theoretical gravity equation. Then we estimate the gravity equation and use the structure of the model to obtain our measure of relative productivity. Finally, we characterize the patterns of our estimated productivity along the cross-section as well as in its evolution over time. Ya, kami memulai dengan memperoleh ekspresi untuk pangsa perdagangan bilateral sebagai fungsi dari tingkat teknologi, biaya perdagangan, dan biaya produksi ini. Biaya produksi. This expression, ungkapan atau rumus ini memberikan persamaan gravitasi teoritis. Kemudian kami memperkirakan persamaan gravitasi dan menggunakan struktur model untuk mendapatkan ukuran produktivitas relatif kami. Akhirnya, kami mengkarakterisasi pola perkiraan produktivitas kami di sepanjang along the cross section, silang ya. Memperkirakan sepanjang penampang cross sectionnya dalam evolusinya dari waktu ke waktu. 2.1 The model. Our model follows closely the production and international trade structure of Caliendo and Pero, 2015, and CAI et al. It is a general equilibrium model of trade in intermediate goods, with industry heterogeneity and input-output linkages. The model builds upon the Ricardian trade model of Eaton and Korcham, 2002, with multiple industries. Ya, model kami, jadi ini modelnya. Model kami mengikuti dengan cermat produksi dan struktur perdagangan internasional oleh Caliendo dan Paro tahun 2015 dan Chai et al. Tahun 2017. Ini adalah model kesinambungan umum untuk perdagangan barang setengah jadi, intermediate goods, dengan heterogenisitas industri dan hubungan input-output. Model ini dibangun di atas model perdagangan Ricardian dari Eaton dan Kortum 2002 dengan banyak industri. There are M countries and J industries. Countries are denoted by INN and industries are denoted by J and K. Labor is the only factor of production, and we assume it to be mobile across industries within a country but immobile across countries. Ya. Ada negara-negara M dan industri-industri J. Negara-negara dilambangkan dengan huruf I dan N dilambangkan jadi
Jadi di sini kita lihat ya, tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi, ya. Dan kami mengasumsikan tenaga kerja tersebut adalah mobile di sepanjang industri dalam sebuah negara, tetapi tidak immobile sepanjang negara-negara, jadi hanya di dalam negerinya saja. In each country, there is a representative consumer who consumes a non-traded final good and saves. A perfectly competitive final producer combines the composite output of each J industry in the domestic economy with the Cobb-Douglas production function. Ya, dalam masing-masing negara terdapat seorang perwakilan konsumen yang mengkonsumsi sebuah barang final yang tidak dapat diperdagangkan dan juga menyimpannya. Sebuah produsen akhir barang sangat kompetitif menggabungkan output komposit dari masing-masing industri J di dalam ekonomi domestik dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. In each industry there is a producer of a composite good that operates under perfect competition and that sells the good to the final producer and to intermediate producers from all industries in that country. Ya, jadi di setiap industri terdapat produsen barang komposit yang beroperasi di bawah perfect competition dan menjual barang-barang kepada produsen final dan kepada produsen intermediate atau menengah dari semua industri di negara tersebut. Intermediate producers are monopolistic competitive firms that use labor and composite goods of every other industry in that country to produce varieties that are traded and used by the composite producer of that industry, either domestic or foreign. These firms are heterogeneous in their productivity. Trade is balanced period by period. Ya, produsen intermediate bersifat kompetisi monopoli yang menggunakan tenaga kerja dan komposit good dari setiap industri lain di negara itu untuk memproduksi berbagai hal barang yang dapat diperdagangkan dan digunakan oleh produsen komposit di industri tersebut, baik domestik maupun foreign. Perusahaan-perusahaan ini bersifat heterogen dalam produktivitasnya. Perdagangan balance dari waktu periode demi periode. Final production. Domestic final producers use the composite output from each domestic industry J in country N at time T, Yj and T, to produce a non-traded final output Y and T, according to the following Cobb-Douglas production function. Ya, jadi produksi final. Produsen domestik final menggunakan output komposit dari masing-masing industri J dalam negeri dan N pada waktu T di negara N dan pada waktu T. Sehingga YJNT adalah untuk memproduksi, ya jadi ini ya, jadi
Produsen final dalam negeri menggunakan output komposit dari masing-masing industri J di dalam negeri N pada waktu T dilambangkan dengan Y nih. Nah, untuk memproduksi output yang non-traded YNT menurut persamaan Cobb-Douglas, persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka YNT sama dengan PJP kali YNTJ pangkat alpha J, di mana alpha J ini apa ya bacaannya ya, elemen dan 0,1. The share industry production, bagian dari produksi industri pada total final output adalah sigma alpha J ini sama dengan 1. Produsen final beroperasi pada kompetisi sempurna. Keuntungan mereka menjadi PNT YNT kurang PNTJ YNT, di mana PNT adalah harga dari produk final dan PNTJ adalah harga barang komposit yang dihasilkan industri J di dalam dari negara N. Di bawah kompetisi sempurna, harga yang dikenakan oleh produsen final kepada konsumen adalah sama dengan marginal cost, yaitu PNT J sampai I PNTJ dibagi alpha J pangkat J pangkat alpha pangkat J. Demand produsen final untuk barang industri komposit dirumuskan. Inilah dia. Produsen intermediate. Di dalam masing-masing industri J terdapat kontinum produsen intermediate, diindekskan dengan ini, dan menggunakan tenaga kerja ini. Dan barang komposit intermediate dari industri lain K di negara menjadi ini. Untuk memproduksi berbagai ini, menurut return to scale konstanta teknologi adalah sebagai berikut, di mana ini sama dengan 1. Di sini Y ini adalah bagian material dari industri K yang digunakan dari produksi intermediate industri dan adalah bagian dari nilai tambah perusahaan heterogen dalam memproduksinya. Biaya produksi dari masing barang intermediate adalah ini, di mana melambangkan biaya dari bundel input. Kita memiliki konstan return to scale menjadi ini. Sehingga dengan adanya ini dan ini sebagai rata-rata gaji nominal. Nah,
barang komposit intermediate atau material. Setiap industri J memproduksi barang komposit yang terdiri dari gabungan domestik dan foreign varieties untuk industri tersebut. Produsen-produsen komposit mengoperasikannya pada persaingan sempurna dan membeli produk ini untuk dari harga dari supplier yang memberikan harga murah. Produksi untuk composite good in industry J dan country N is given. Diberikan oleh Ethier tahun 82. Disebut dengan constant elasticity of substitution function. Inilah dia. Di mana adalah elastisitas substitusi sepanjang barang intermediate. Ini adalah permintaan barang intermediate dari industri supplier ya harga murah. Permintaan masing-masing industri barang intermediate dirumuskan di mana barang komposit intermediate digunakan sebagai barang final dalam produksi final dan sebagai material untuk produksi barang intermediate. Dirumuskanlah seperti ini. Perdagangan internasional. International trade. Trade in goods is costly. In particular, there are iceberg transport costs from shipping a good that is produced in industry J from country I to country N, DJNI. 1. Ricardian motives for trade are introduced as in Eaton and Corcham, 2002, because productivity is allowed to vary by country industry. The productivity of producing intermediate good in country I and industry J is drawn from a Fréchet distribution with parameter T, I, J, and shape parameter. A higher T, I, J implies a higher average productivity of that country industry, while a lower implies more dispersion of productivity across varieties. Perdagangan internasional. Perdagangan barang adalah mahal. Khususnya terdapat kebekuan biaya transportasi dari mengirimkan sebuah barang yang diproduksi di industri J dari negara I ke negara N. Motif Ricardian untuk perdagangan dikenalkan oleh Eaton dan Cortum 2002 karena produktivitas dibolehkan bervariasi antara negara dan industri. Produktivitas memproduksi barang intermediate di negara I dan industri J ditarik dari distribusi Fréchet dengan parameter dan bentuk parameter. Semakin tinggi ya, Fréchet distribution menggambarkan semakin tinggi rata-rata produktivitas industri negara. Semakin rendah Fréchet distribution menunjukkan adanya dispersi dari produktivitas di antara berbagai variasi.
Ya, harga-harga barang di industri J dan negara N dapat dituliskan dengan ini. Nah, dengan adanya B ini dan di masing negara N dan industri J mengakumulasikan teknologi dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini adalah unit cost yang memproduksi barang intermediate dari industri J dan negara I. Untuk harga-harga yang telah didefinisikan dengan baik, kita asumsikan bagian dari pengeluaran atau expenditure. Kemungkinan negara I adalah supplier barang yang paling memiliki harga terendah di industri J untuk diekspor ke negara N adalah ini, di mana adalah pecahan dari barang-barang dan barang-barang industri J di negara I menjualnya untuk industri apapun di negara N. Secara khusus, bagian dari negara N dihabiskan pada industri J, produk-produk industri J dari negara I adalah sebagai berikut. Nah, kita baca lagi sekarang. 2.2 The methodology, estimating the gravity equation. To compute the productivity level for each country, industry, and period of time, we follow exactly the procedure developed in CAI et al. 2017, and estimate gravity equations for each industry and each period T. We start from the Metodologi mengestimasi persamaan gravitasi. Untuk menghitung tingkat produktivitas masing-masing negara, industri, periode waktu, kami mengikuti dengan seksama prosedur yang dikembangkan oleh Chai et al. Pada tahun 2017 dan mengestimasikan persamaan gravitasi untuk masing-masing industri pada periode T. Kami memulainya dari persamaan trade share sebagai berikut. Membagikan trade share domestik dan pasar negara partnernya sama seperti persamaan Eaton dan Kortum 2002 dan mengasumsikan DMNJ sama dengan 1 sehingga muncullah ini. Dengan mengambil nilai log dari kedua sisi, kita memiliki, nah inilah dia ya, dilogkan kiri kanan menjadi ini. Log dari biaya perdagangan dapat ditunjukkan sebagai berikut. Ya. Mengikuti Eaton dan Kortum 2002, ini adalah kontribusi biaya perdagangan jarak antara negara N dan I menjadi interval K dalam miles. Didefinisikan 0, 3, 50, 35, 70, 50, 70, dan seterusnya hingga maksimum. Variabel kontrol antara negara N dan I termasuk adalah Common Border Effect, Common Official Language Effect, dan Colonial Relationship Effect. Kami memasukkan export Fixed Effect X untuk melengkapi pola ini baik di negara income dan
tingkat harga perolehannya sama seperti yang ditunjukkan WOW 2010. Dengan mensubstitusikan persamaan 13 ke dalam persamaan 12, hasil dari persamaan gravitasi pada tingkat industri adalah, nah inilah dia. Ya, barangkali ini dulu.